Selamat siang, sekarang siang bro, Ya, bukan siang. sore. Kemarin salah jadwal sore. Soalnya ya agak mepet. Oh, bilangnya siang, jebulnya udah sore. Ya ini siang beneran. Sekarang sekitar jam setengah 3. Setengah 3 Siang. siang. Oh, nggak sore. Selamat Nanti. siang dan selamat Datang lagi di pembahasan sama kita. ya biasa obrolan kong desa. Iki ketok men aku ono ini deh. Kayaknya tuh Pertanyaan lagi, Bro. ada nganu sesuatu Sesuatu yang unik untuk dibahas sebenarnya. kok iso? Jadi tuh gini, ada teman dari kerabat dari teman saya ini. Kerabat dari teman. Enggak, teman saya tuh punya kenalan. Ah. Atau, nah kenalannya ini kenalnya teman saya sama kenalannya. Nah itu apa namanya? Ya teman jauh lah. Teman jauh gitu ya. Teman jauh. Nah ada orang ini tuh sukanya tuh nganu Apa? ngumuke Ngomong kayak apa? bahwa dia itu bisa membantu program. Ini program ini. Program. Jadi kan teman saya itu kan Oke. di tempat tinggalnya, sekitar tempat tinggalnya tuh ada sebuah lahan kosong. Tuh. Nah di lahan kosong itu sudah nggak kepakai selama berpuluh-puluh tahun. Ya kira-kira seumuran saya. Kira-kira seumuran saya. Kamu piro? Aku umur 30 ya. Oh, baru tahu. Tuh. Umur sekitar umuran saya. Itu bisa lebih tua lagi. Soalnya udah lama banget itu. Oke. Dibersihin sama teman saya itu. Terus ada temennya datang ngajak temennya ini si A. Panggil aja dia Ajay. Ada Ajay ini Ajay lagi. Ajay lagi. Ajay Gali. Nah ini tuh nawani. Nawarin. Mas, kayak kebunnya itu kebunnya nek kira-kira dibikin kayak gini gimana? Nanti Nawarin. Soal nawarin itu. Nanti soal masalah pembiayaan dan lain sebagainya. Bikin sebuah proposal aja. Nanti tak cariin bantuan dari luar. Wah, gayanya itu udah muluk banget. Muluk ya. Tapi ya sampai sekarang nyatanya apa kan nggak ada. Kosong. Itu kan bisa dibilang kan juga seorang yang butuh eksistensinya tuh diakui sama orang-orang ya kan. Betul. Bisa dibilang krisis eksistensi ya. Ya bisa. Hanya nyari. Nah, pertanyaan saya di dalam dunia psikologi. Menurut psikologi, kamu kan psikologi. Kuliah. Kalau menurut sarjana psikologi Jo. Kalau menurut psikologi itu kenapa bisa seperti ini? Kenapa ada orang tuh seperti ini gitu? Nyari eksistensi gitu. Ya. Sambil minum es degan. Bukan dawet. Es degan. Namanya es degan, bukan es cendol. Jauh. Jadi tadi kan kita ngomongin kenapa ada. Harus disambi wedang. Oh iya, ini juga ada minum. Ini gak endorse ya, bukan dari Dandang bukan. Ini cuma gelasnya aja. Mantap. Iya. Sebelum ke situ nanti kita dikit-dikit bahas filsafat. Oh iya. Ya enggak masalah. Bebas pokoknya. Filsafat itu kan ada yang bahas tentang eksistensialisme gitu. Eksistensialisme. Itu tuh nanti tuh bahasnya tuh tentang keberadaan manusia tuh di dunia tuh sebagai apa. Keberadaan manusia di dunia itu sebagai apa? Jeru. Nanti ada hubungannya. Nah itu nanti sebut aja ya, aku ngutip salah satu quote-nya inilah apa namanya filsuf ya, gitu kan. René Descartes. Filsufnya namanya René Descartes. Oh ya, nanti ditulis. Itu tulis ada. Itu ada yang katanya itu jika saya berpikir maka saya ada. Jika saya berpikir maka saya ada. Oh, berarti teruslah berpikir supaya kamu ada. Oh, piye kuwi? Angel tuh.
Gimana? Penjelasannya gimana? Ya maksudnya itu gini loh. Kita tuh akan selalu eksis ketika itu kita secara pemikiran kita itu tuh hidup dalam artian misalnya kita sama teman-teman kita gitu. Diskusi lagi gitu. Diskusi biasa gitu. Diskusi gitu. Kan ada orang-orang cenderung pasif atau ngikutin siapa yang paling vokal misalnya gitu. Ada juga yang vokal, ada juga yang tipikal sebenarnya mau ngomong tapi kayak adalah nggak peduli apaan sih gitu. Itu kan sebenarnya itu kan udah sebagai salah satu contoh eksistensi di mana saya berpikir maka saya ada. Eksistensial. Nah, eksistensialnya tuh ada di situ. Katakanlah orang yang vokal ini tuh dia tuh nggaungkan aku eksis itu karena aku bersuara. Bersuara atas diriku. Gitu lah. Nah yang pasif itu tuh dia menggambarkan eksisnya itu bahwa ya aku eksis kalau diakui sama orang yang membawakan diriku. Membawakan ini istilahnya apa ya? Nah itu orang itu tuh diwakili gitu. Diwakili pemikirannya, diwakili hatinya, aspirasinya gitu sama lain. Jadi menumpang eksistensi lah ya. Kalau istilahnya tuh ngekor. Ngekor. Betul. Ngekor kamu istilahnya kamu tuh kerjanya itu nggak kerja banget, nggak bantu banget, tapi ketika di suatu pertemuan kamu selalu ngikut orang itu. Yang penting ada. Yang penting kamu ikut dan secara nggak langsung orang-orang tuh kenal sama kamu. Padahal kamu nggak bisa apa-apa. Yang penting tuh kayak ya kasarnya orang ikut organisasi buat apa kan cari motivasi itu. Atau cari pengalaman gitu. Pengalaman dari mana gitu. Pengalaman kok nggak pernah kerja. Goblok. Ya itu. Terus kayak ada lagi tuh yang terakhir itu kan orang yang kayak ya udah tahu aku tuh bisa mikir, bisa ngasih suara tapi kayak ya udahlah bodo amat ngapa gitu. Itu tuh tipikal orang-orang yang sebenarnya tuh dia tuh udah tahu bahwa pengetahuan akan dia eksis di lingkungan masyarakat atau dia ini tuh sebatas nek aku ada di sini orang kenal aku ya wes gitu aja. Nah aku mau lakuin apa ternyata orang kayak ngatnya wah sama aku gitu ya udah itu bonus. Jadi eksistensi itu bukan berdasarkan apa yang dilakukan, apa yang dia pikirkan, tapi itu emang general semua tuh dijadiin satu. Gitu. Jadi nggak banyak cincong ya eksistensi ini gampang lah. Yang penting urip toh ya udah urip gitu. Terus orang Jawa bilang itu urip itu urup. Nah, urip itu urup, hidup itu membara. Tapi kan ada juga bara itu bisa colongan atau kamu bikin baramu sendiri. Nah, yang bagus kan bikin bara sendiri. Itu udah jelas. Biar bisa menularkan, bukan memberikan, tapi menularkan api itu. Semangat supaya tonggone itu ya ikut murup. Ikut bagus. Sebenarnya kan juga istilahnya kan banyak orang tuh yang asal comot lah ya. Kalau eksistensi kan banyak gitu. Lagi kalau di sosmed gitu ya, lagi jadi admin gitu ya. Admin satu grup, kasarannya kan gitu. Kan ada tuh grup yang grup psikologi yang kayak kemarin kita bahas dikit gitu kan. Di grup psikologi kan mereka kan merasa bahwa wah aku sih psikolog kan. Si psikolog. Waduh. Ditanyain jurusan apa? Oh saya S1 apa? Ekonomi kan bego. Itu ya. Atau enggak ya ada yang lucu gitu. Wah aku ini nih orang paham psikologi, aku tahu psikologi gitu. Telusurin lagi, ini bukan jelain ya, tapi ditelusurin lagi gitu kan. Kamu dapat psikologi dari mana? Baca buku dari buku ini tersebut lah. Terus bukunya gitu. Tak tanyain lagi. Lah kamu itu tuh pendidikannya apa? Masih SMA kak? Kak ini nih, kayak nggak pakai gitu kan? Tadi kayak SMA kak. Tapi juga itu loh, mungkin kebelet eksis gitu kan? Karena kan sekarang tuh yang namanya psikologi. Aku nggak tahu ya, maksudnya dari aku jalan kuliah kita ya biasa wae gitu. Psikologi. Biasa wae, orang masalah gitu. Cuma kok semakin kesini semakin kesana gitu loh. Orang-orang kok makin lama makin pengen jadi psikolog, padahal psikologi angel. Padahal psikolog tuh nggak mudah. Nggak semudah cuma membaca buku. Dan bukan baca pikiran juga ya. Itu kan Oke lah, semua ilmu itu bisa dicari dengan membaca buku. Iya. Buku itu sumber ilmu. Bener, buku itu sumber ilmu. Tapi ketika nggak ono sing ngajari, nggak ono pemandu nih, itu juga omong kosong. Jelas. Itu jelas. Ya masalahnya tuh ilmu apa? Gelar tanpa nalar, nalar tanpa gelar.
kata dosen gue gitu. Jadi percuma kamu tuh tahu nalarmu kepake, tapi kalau gelarmu itu tuh juga istilahnya omong kosong, buat apa? Sama aja, sama kan. Terus sama aja kayak gelar, kalau kamu tuh ada gelar tapi kamu nggak ada nalar, nggak ada, istilahnya nggak bisa mengontrol itu, ya juga buat apa gitu. Itu nggak akan membuat orang tuh lebih bagus. Oke, gini. Itu kan sisi negatif ya kayaknya ya. Sebenarnya ada nggak sih sebuah eksistensial tuh positifnya tuh apa gitu? Ada. Contohnya itu ketika kamu apa ya, orang-orang gitu ya. Itu gabung volunteer. Oh. Itu punya sisi positif ketika dia eksis bahwa sebagai volunteer dan dia diundang gitu untuk pembicaraan atau apa. Orang kan tertarik jadi volunteer. Oh iya. Kayak istilahnya jadi ya, figur. Public figure lah. Influencer. Figur. Influencernya volunteer. Relawan influencer. Gila tuh. Tapi kan banyak tuh sekarang. Ayo bro gabung. Itu kan keren. Atau kayak misalkan pengusaha gitu Pak Yusuf Hamka gitu kan. Yusuf Hamka. Itu kan juga tuh eksistensi Pak Yusuf Hamka sebagai bos Lipo katakanlah seperti itu. Yusuf Hamka tuh ya emang sudah top cer gitu. Nggak usah dia tuh cara dene istilahnya tuh nggak butuh pengakuan, sudah diakui. Ya kan tuh usaha. Dan itu kan belajar juga dengan orang-orang. Ya. Itu. Yang namanya sebuah skill itu sebenarnya kamu nggak butuh mengakui, ya, tapi betul. skill itu diakui. Diakui oleh siapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ya memang diakui aja. Jangan tanya saya. Jangan mengakui ya. Jangan mengakui. Nek mengakui bahwa aku adalah seorang ya itu jangan. Jangan. Soalnya juga ya eksistensi kan saya salah sebenarnya kan. Ya, lebih baik dikatakan noob daripada mengaku seorang pro. Tahu pro beneran ya bapak ya. Kalau kamu mengaku pro, nah pas waktu kita show off malah justru kebalikannya kan malu sendiri. Ya. Ini kan nggak lucu. Nggak gitu. usah lah ngaku-ngaku sok pro. Apalagi tiba-tiba kayak sebagai psikolog gitu. Nah kan bego. Tapi banyak ya. Nah, gini, aku tuh apa? Sering tuh diakui. Sama siapa? Sama orang-orang yang sok dolan sama saya. Yang dolan oh ya saya mau tahu. Nah yang dolan tuh orang nasinya seperti apa? Nah kan coba kumpul gitu kan, kumpul diomongi wah tuh kayak pinter IT. IT untukmu ngaku sarjana bukan IT ya. Sarjana ya enggak sarjana cuma D3 ahli media itu perhotelan lah. IT sekarang di bro jangkrik. Dia kan bisa punya skill. Itu kan diakui. Tapi saya kan nggak pernah mengakui bahwa saya itu pinter IT. IT coding wiranggenah kok IT. Pasti tanya kan? Pakai nanya. Coding we browsing kok. Ya kan tuh kemauan dan usaha. Nah, itu orang eksis. Skill itu diakui bukan mengakui. Semakin kamu mengakui, semakin kamu jauh dengan dari skill itu. Terjebak fakta. Seenggaknya kan ngerti berfakta. Nah, ini itu kan tadi sudah ya. Negatif, positif, sama ya, garis besar lah. Kenapanya? Kenapa eksistensi gitu. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya. Apa tuh? Ayo. Kalau dipertanyakan bisa sembuh apa enggak, soalnya itu bukan penyakit. Ya bukan. Cuma dialih fungsi aja sebagai kamu nggak bener kayak gini ya. Kamu harusnya tuh mending tuh gini aja gitu. Itu bakal diakui lah ya. Pengakuan mesti banyak datang ke kamu kalau kamu seperti ini. Betul. Tapi parahnya itu kayak orang megalomaniak tahun kemarin, penyakit itu. Ya wes piye nek jenenge eksistensinya berlebihan. Kalian harus nonton yang ODGJ. ODGJ. Seri ODGJ gila tuh. Gangguan zaman. Orang dengan gangguan zaman. Banyak. Ya cuma satu. Nanti linknya tak taruh di deskripsi Ada part-partnya lah. Gila tuh.
Terus nek eksistensi iki kok ya ngapa jadi bahasan keren gitu. Ada orang kan bahasan keren gitu. Ya kan anu. Malah justru meresahkan ya, menurut Iya. saya tuh. Apa-apa kok yuk ini pengennya tuh diakui. Pengennya tuh diakui. Justru malah semakin kamu diakui kerjaan akan semakin numpuk. Oh, yang susah tuh satu lagi. Apa? Jaga citra. Nah, Angel loh. anu cara dene itu ini kredibilitas. Kredibilitasnya tuh itu turun nanti. Yang penting bukan ini ya, bukan kredit skornya Cina, bukan beda. Beda. Bukan. Enggak. Kayak itu ini seger bro. Mantap. Oke. Kalau kalian orang Magelang, dolan ning lapangan Rindam bro. Ben rame. Sepi sini. Jelek tau mesti. Ayo jelek. Ngerti ya aku nek kowe jelek. Dolan ning alun-alun mesti. Ya seenggaknya tuh menyentuh rumput lah. Sekali. Ya rumput sentuh. Wis ngono wae. Rasa apik-apik lah. Kayaknya bahasannya kali ini cukup sampai segitu ya. Nah, enggak ini tuh yoga banyak, ya enggak kurang gitu. Wis pas gitu ya Tangannya kepanjangan mah repot nanti. Soalnya nek dibahas ya mesti bakal dawa. Iya, tapi kan yo sekarang kita mengedukasi aja kenapa dan Iya. bagaimana kan. Iya. Ya cukup di situ. Ya udah ya. Mantap. Semangat selalu. Sehat. Kateni. Oke.